orang-orang yang celaka. Begitu. Jadi di dalam bulan Sya'ban ini kita memperbanyak salat sunnah mutlak seperti itu. Banyak amalan-amalannya. Lebih-lebih di malam nisfu Sya'ban, separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Cuman kalau kita mau berpuasa pada separuh terakhir dari bulan Sya'ban ini, Pak, harus disambung dulu di tanggal 15-nya. Baru dilanjutkan. Kalau tidak disambung, tidak boleh. Haram hukumnya. Marilah kita lanjutkan kajian kitab kita. Kita sudah memasuki pada adab-adab kaki. Kalau kemarin kita membahas tentang adab-adab lisan, adab-adab farji, adab-adab perut dan seterusnya, adab-adab tangan, dan maka sekarang di sini kita mengkaji tentang adab-adab kaki. Wa amar rijlani fahfadhuma an tamshi bihima ila haramin aw tas'a bihima ila babi sultanin zalimin fa innal masyi ila salatin zulmati min ghairi daruratin wa irhakin maksiatun kabiratun. Adapun kedua kaki, maka jagalah kaki ini daripada kita bergerak terhadap perkara-perkara yang haram. Seperti misalnya mendatangi sultanun zalimun, yaitu seorang raja yang zalim. Karena sesungguhnya fa innal masyi ila salatinadh dhulmati, orang yang datang kepada sultan atau raja yang zalim itu min ghairi daruratin wa irhakin, tanpa adanya hajat syar'i, kita mendatangi mereka, maksiatun kabiratun, ini merupakan maksiat yang sangat besar. Jadi kalau kita ini istilahnya datang kepada raja atau kepada presiden, atau tujuannya tersebut kita tidak mempunyai hajat syar'i, hanya menginginkan keduniaan misalnya, maka secara pandangan tasawuf di sini Imam Ghazali mengatakan maksiatun kabirah, merupakan maksiat yang besar. Tapi kalau tujuannya kita ini datang kepada sultan atau kepada raja ini karena ada hajat syariat, misalnya kita mau mengkritik mereka, mengkritik kebijakannya, atau memberikan nasihat, gak apa-apa saudara-saudara. Dulu pernah kan Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang kepada Fir'aun. Fir'aun itu kan seorang raja. Artinya Fir'aun, kata-kata Fir'aun itu sebenarnya gelar, saudara. Kalau di Malaysia dinamakan raja kan, di Mekah raja, Raja Fat, Raja Abdullah. Kalau di Indonesia namanya presiden, Prabowo, Presiden Jokowi. Tapi kalau di Mesir ini namanya bukan raja, tapi Fir'aun. Fir'aun itu banyak di sana. Fir'aun itu gelar raja. Fir'aun yang mengaku Tuhan itu namanya Ramses. Kalau yang menyembah patung, Fir'aun Aton namanya. Dalam sejarah seperti itu. Jadi Fir'aun itu banyak. Ada Fir'aun yang baik. Fir'aun yang baik siapa? Fir'aun yang pernah menolong Nabi Musa. Kalau yang ngaku Tuhan itu namanya Ramses. Lalu di situ Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Dia itu dalam rangka ada hajat syar'i, ingin menasihati dia agar dia itu kembali kepada Allah. Nah, dalam tujuan seperti ini kita tidak masalah mendekati seorang raja itu. Bahkan sampai disebutkan kan, jihad yang paling besar itu kalimatu haqqin inda sultanin jair, mengucapkan kalimat hak kepada sultan yang zalim. Nah, tapi kalau kita ini mampu, saudara-saudara, kalau kita enggak mampu ya doakan saja. Cuman begini, kalimat-kalimat seperti ini yang saya sebutkan tadi, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, ini harus dengan bahasa yang santun. Tidak boleh kita ini mendatangi presiden atau misalnya unjuk rasa sambil mengucapkan kata-kata yang tidak pantas.
misalnya dibilang anjing kah, dibilang bangsat apa dan semacamnya. Karena kenapa? Kita tidak usah terhadap kepada pemerintah, saudara-saudara. Kepada saudara kita, kepada tetangga kita yang sesama muslim saja, yang orang-orang biasa saja, tetap qaulan layyinan, tetap mengutamakan ucapan-ucapan yang santun. Bahkan kita ini tidak usah mengikuti kiai atau ulama ketika dia memberikan nasihat kepada orang disebut namanya, itu nggak usah diikuti. Mafsadatnya lebih besar. Ada misalnya kebijakan dari presiden yang tidak kita sukai, kemudian ada seorang kiai berpidato nyebut langsung namanya, apalagi sampai mencaci maki, itu nggak usah diikuti ulama seperti itu. Karena kenapa? Imam Ghazali, Imam Syafi'i ini kita, ketika kita mau menasehati seseorang, maka janganlah orang tersebut dipermalukan di banyaknya orang. Jangan disebut namanya seperti itu. Kenapa? Mereka tidak akan semakin sadar, tapi akan semakin jauh, saudara-saudaraku. Ya, hati-hati urusan seperti ini. Karena kenapa? Misalnya presiden kita ini ditumbangkan, misalnya presiden kita ini diturunkan dengan paksa. Apakah menjamin presiden yang mengganti itu atau raja yang akan mengganti itu akan sebaik yang kita lengserkan? Seperti itu. Justru akan semakin kacau nantinya. Jadi seperti kita ini rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, lebih baik kita ini fokus Pak terhadap usaha kita saja. Kemudian perbanyaklah berdoa agar kita ini diberikan pemimpin-pemimpin yang soleh, yang sayang kepada rakyatnya, yang takut kepada Allah, yang sayang kepada rakyatnya. Gitu-gitu saja. Tidak usah berbicara. Kadang-kadang sekarang repot kan. Kita ngomong kejelekan presiden ini, itu, ini. Orangnya ada di Wahau, yang diomongin ada di Jakarta. Dikira-kira didengar apa tidak sama Pak Prabowo. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang. Jadi kalau kita nggak tahu, ya diem aja lah seperti itu. Nggak usah dibesar-besarin seperti itu. Pasrahkan kepada ahlinya. Fa innahu tawaddu'un wa ikramun lahum ala zulmihim. Karena sesungguhnya orang yang datang ke sultan itu, mereka itu merendahkan diri dan memuliakan kepada mereka ala zulmihim, atas kezalimannya. Jadi orang yang datang kepada sultan itu tanpa hajat syar'i, kata Imam Ghazali ini, tujuannya mereka itu adalah merendahkan, tawaddu dirinya, memuliakan kepada mereka, bukan dikarenakan kebaikannya, akan tetapi kedolimannya. Seorang pemerintah misalnya berlaku zalim kepada rakyatnya, itu malah didukung. Yang penting saya dapat bantuan. Nah, seperti itu. Wa qad amara Allah Ta'ala bil i'radi anhum. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bil a'radi anhum, untuk berpaling. Berpaling dari pemimpin-pemimpin yang zalim itu. Saya menerangkan pemimpin zalim di sini bukan berarti saya ini menganjurkan untuk menurunkan mereka, tidak Pak, seperti itu. Cuman ini pelajaran bagi kita semua agar kezalimannya itu tidak didukung. Wala tarkanu, ini Allah berfirman fi qaulihi ta'ala, kalau ada kalimat qaulihi ta'ala wa qala ta'ala, di sini enggak usah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kesalahan khotib atau penceramah ketika berdakwah sudah menyebut qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu salah Pak, seperti itu. Jadi setelah menyebut qala langsung firman Allah. Karena kenapa? Di dalam lafaz qala ta'ala, Allah berfirman, ini sudah menyimpan yang namanya fa'il.
Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Jadi langsung sebut ayatnya. Langsung sebut ayatnya. Kalau masih menyebut qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pas masih membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala apa namanya itu minta tolong kepada setan apa untuk berlindung seperti itu. Jadi fatal ini. Ini perlu saya sampaikan, termasuk teman-teman kami ini masih banyak ketika menyebut qala ta'ala masih membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal itu sudah firman-Nya Allah. Kenapa kok masih membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kecuali misalnya enggak nyebut qala ta'ala. Misalnya panjenengan baca Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau sudah menyebut qala ta'ala, Allah berfirman seperti itu. Langsung ayatnya yang dibaca. Itu ada Pak, hadisnya ada di sana itu. Tuhan saya enggak hafal saya. Kemudian wala tarkanu, janganlah engkau bersama ilal ladzina dzalamu, orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, maka engkau itu akan menjadi penghuni neraka. Wa huwa taksirun li sawadihim, orang yang mendukung terhadap kezaliman seorang sultan, maka di sini dia memperbanyak terhadap golongannya, membangkitkan atas kezalimannya. Seperti itu. Wa in kana dzalika li sababi talabi malihim fa huwa sa'yun ila haramin. Jadi apabila dia berjalan karena menginginkan hartanya pemimpin yang zalim itu, berarti dia berjalan untuk mendapatkan perkara-perkara yang diharamkan. Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a li ghaniyin salihin li ginahu dhahaba sulusadinihi." Barang siapa yang bertawaddu, merendahkan diri, menghinakan diri kepada orang yang kaya, solihin yang baik, tapi dia itu memuliakan li ginahu, bukan karena kebaikannya, akan tetapi karena kekayaannya, Zahabah sulusadinihi, maka 2/3 dari agamanya di sini hilang. Wa hadza fi ghaniyin salihin fama dhannuka bil ghaniyidz zalimi wa 'alal jumlah. Ini apabila kita menghormat kepada orang kaya yang baik, yang soleh. Lantas bagaimana apabila misalnya kita menghormat kepada orang yang zalim, orang kaya yang zalim, seperti itu. Jadi kita ini Pak harus bersaudara semua, baik kepada orang yang kaya maupun orang yang miskin. Cuman kadang sensitif masyarakat itu. Kalau kita terlalu dekat terhadap orang yang kaya, maka yang miskin itu di hatinya itu akan punya perasaan, kenapa kok yang didatangi dia terus? Mungkin karena saya ini tidak punya apa-apa. Nah, di masyarakat pasti seperti itu. Maka sebagai seorang tokoh, siapapun, jangan terlalu dekat kepada orang yang kaya karena kekayaannya. Seperti itu. Maksudnya bukan kita melarang untuk mendekat kepada orang yang banyak hartanya, tidak. Cuman kalau kita misalnya ini mendekat, tujuannya itu hanya mengemis-ngemis, walaupun dia tidak mengucapkan langsung, maka di sini 2/3 dari agamanya itu hilang Pak. Dan ini ujian sebenarnya bagi para asatid. Saya tidak ngomong, saya ngomongin semuanya, para ustadz, para asatid ini. Kalau diundang oleh orang yang kaya maupun yang miskin, yang harus didahulukan yang ngundang duluan Pak, seperti itu. Memang itu pahit sebenarnya. Kadang kalau amplopnya tidak besar, dia itu rela meninggalkan yang kecil. Ada yang seperti itu. Padahal kalau kita bicara masalah uang ini Pak, kita bukan membicarakan tentang masalah jumlahnya, tapi berkah tidak berkahnya. Takut-takut keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang membuat uang yang kecil itu yang menjadi berkah nantinya. Iya seperti itu. Yang dibahas masalah sedekah terus seperti itu, gak ada berubah-ubahnya. Nah,
Ini kita tawaddu kepada orang yang kaya. Orang yang kaya itu soleh, loman orangnya, setiap waktu membantu terhadap masjid, membantu ke pondok pesantren, membantu kepada anak yatim. Tapi orang itu, dia menghormat kepada orang yang kaya itu bukan karena itunya, bukan karena baiknya, tapi karena hartanya. Dalam arti bagaimana? Dikasih bantuan satu kali, minta untuk dirinya, minta untuk dirinya. Jadi minta untuk dirinya, bukan masalah kepribadiannya. Tapi kalau kita misalnya datang kepada orang kaya, sama dengan datang ke sultan, ada hajat syar'i, memberikan nasihat kepada dia agar hartanya itu ayo kita gunakan untuk kebaikan, gak ada masalah. Yang masalah itu dia itu memanfaatkan orang kaya tersebut untuk dirinya. Dalam arti orang kaya tersebut dijadikan ATM seperti itu. Dikit-dikit masalah pribadinya curhat minta tolong, dikit-dikit minta tolong seperti itu. Tapi kalau untuk yang lain gak ada masalah, misalnya untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk pondok pesantren, seperti itu. Karena kenapa? Karena tidak semuanya ustadz ini kaya, Pak. Kalau andai kata kaya, mungkin tidak akan menjalankan proposal, tidak minta kepada orang yang kaya. Yang penting dia tidak minta pada pribadinya, minta untuk pesantren misalnya. Karena kenapa? Ustadz ini bukan hanya memikirin tentang masalah kecerdasan anaknya, tapi memikirin tentang bangunan itu. Bagaimana sekiranya santrinya ketika kencing dia lancar, airnya hidup, sanyunya tidak mati. Ya, itu kan masuk terhadap umum sudah, kebaikan yang umum. Nah ini beda. Di dalam kitab ini, di sini, man tawaddu'a li ghaniyin sholihin li ginahu. Jadi ada orang kaya di sini soleh. Cuman dia itu tawaddu terhadap kekayaannya, bukan karena kesolehannya. Nah, seperti itu. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, dhaba sulusadinihi. 2/3 dari agamanya itu hilang. Maksudnya apa di sini? Yang dimaksud 2/3. Imam Nawawi di sini mensyarahi wal muradu biddin, yang dimaksud agama di sini 2/3 dari agamanya itu al-adabu, yaitu adab. Adab maksudnya apa? Tata krama. Karena adab ini di sini ada 3. Adabu ma'allah, adab kepada Allah, wa adabu ma'a Rasulillah, adab kepada Rasulullah, wa adabu amatin nas, dan adab kepada seluruh manusia. Lah, ketika dia memanfaatkan orang kaya tersebut yang soleh untuk dirinya, maka secara tidak langsung dia itu telah merendahkan Allah dan juga Rasulnya, Pak. Dalam arti bagaimana? Dia hanya butuh terhadap orang-orang yang kaya itu. Dia tidak mau punya usaha. Padahal kita ini kan harus punya usaha sendiri, sekiranya tidak minta-minta sama orang. Pekerjaan mengemis itu adalah pekerjaan yang hina, saudara-saudaraku. Ya kan, itu kalau ngemis sudah nyata-nyata mereka itu minta. Cuman kalau atas nama agama kita mengeluarkan hadis, didakwahkan kepada orang kaya untuk dirinya sendiri, faqad dhaba sulusadinihi, yaitu hilang 2/3 dari agamanya ini. Maka sampai ada di sini keterangan, sebaik-baik umaro itu adalah mereka yang mendatangi ulama, dan sejelek-jelek ulama mereka yang mendatangi umaro, seperti itu. Wa alal jumlati faharakatuka wa sakanatuka bi'adhaika aslan wasta'malha fi ta'atillahi ta'ala. Maka usahakanlah ucapan, tingkah laku kita, gerak-gerik kita, diam kita, menjaga anggota kita ini, hakikatnya semuanya itu adalah nikmatun min ni'amillahi ta'ala, adalah nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tuharrik syai'an minha fi maksiatillahi ta'ala aslan. Maka janganlah engkau itu menggunakan anggota badanmu itu untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak amal-amal untuk anggota kita ini dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi marilah kita jaga, saudara-saudaraku,
atas nasihat dari Imam Al-Ghazali ini, agar anggota-anggota badan kita ini dijaga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Butuh ya butuhlah seperti itu, tapi ala sekadarnya. Kita jangan menjadi peminta-minta, Pak. Tapi kalau misalnya kita dikasih, ambil, gak ada masalah. Seperti itu. Karena orang yang minta-minta itu, sekali lagi saya sampaikan, ini hina. Seperti itu. Oke. Karena pada suatu saat sahabat itu minta makanan kepada Rasulullah. Nah, setelah dikasih makanan, besoknya minta lagi. Besoknya minta lagi. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW. Agar engkau itu jangan melakukan perbuatan seperti ini. Karena perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang hina. Akhirnya sahabat itu berhenti untuk meminta-minta, saudara. Itu. Ya, sama dengan di pondok pesantren dulu. Biasanya kan kalau santri itu berjalan, kita tetap menawarkan, Pak, ayo makan bintere, gitu biasanya di pondok itu. Ya, terima kasih gitu. Ya kalau misalnya dia ikut makan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau berkali-kali berat juga, karena kenapa akan menghinakan? Iya, Pak, ada di pondok pesantren. Kecuali misalnya makanan kiriman dari orang tua itu, biasanya saya kalau dikirim dulu itu, Pak, dibawain beras sama nasi sama uang. Biasanya pas makan bersama. Tapi kalau kegiatan setiap hari memasak itu, ya janganlah. Jangan bersandar terus seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tutup. Wallahu a'lam.